Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku sangat berharap hasil tesnya positif. Jadi Lila memiliki kemungkinan untuk sembuh. Kau tahu kan, Lila adalah segalanya bagiku, ucap Via sambil mengusap setitik air mata yang jatuh di ujung matanya. Aku paham kau sangat mencintai Lila lebih dari apapun. Menurutmu, seberapa besar kemungkinan kecocokannya? Tanya Via. Sejenak Evan mengalihkan pandangannya, walaupun ragu untuk menjawab, namun ia tetap menjelaskan. Untuk sumsum tulang belakang, sebenarnya yang memiliki kemungkinan paling besar adalah saudara kandung, dalam artian seayah seibu, dan Lila tidak memilikinya. Kalau dari ayah dan ibu kandung saja, kemungkinan tidak begitu besar. Maaf, bukan aku mau menakutimu, tapi semoga saja ibu kandung Lila bisa jadi pendonor. Maksudmu, kalau aku punya anak dengan suamiku, apa kemungkinan cocoknya tidak begitu besar? Evan menjawab dengan anggukan. Meskipun begitu, tetap ada kemungkinan, tapi tidak sebesar saudara kandung. Saudara kandung memiliki DNA yang paling kuat, karena mereka berasal dari gen ayah dan ibu yang sama. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Ya, aku mengerti. Kalau Mbak Sera tidak cocok, apakah jalan satu-satunya adalah membiarkan Mbak Sera kembali pada Mas Wira, supaya Lila punya seorang adik kandung? Tidak, apa yang aku pikirkan. Keakraban kembali hadir di antara mereka dengan Lila yang bersikap sangat manja pada Evan, tanpa mereka sadari di sudut sana. Sepasang mata sedang menatap tajam pada mereka. Wira sejak tadi memperhatikan keakraban antara Via, Evan, dan juga Lila. Siapa dia? Tanya Wira pada dua dokter yang berdiri di belakangnya. Dia adalah Evan, seorang calon dokter yang sedang magang di sini. Bukankah dia sangat dekat dengan Via dan Lila? Ucap Dr. Willy. Wira tak menyahut, tatapannya tajam. Seakan melalui kedua bola matanya terpancar api yang mampu membakar tubuh Evan hingga menjadi debu. Hanya anak magang. Dia bukan sembarang anak magang. Kalau kau dengar namanya, kau bisa syok. Dia adalah Evan Malik Askara. Seketika raut wajah Wira berubah mendengar nama itu. Ia ingat betul nama yang baru saja disebutkan oleh Willy. Evan Askara, pemilik The Keong Cafe. Ya, seorang calon dokter dan juga pengusaha muda yang kaya raya. The Keong Cafe sudah memiliki cabang di hampir seluruh kota di negara ini. Coba lihat dirimu, kau siapa? Walaupun kau adalah anak tunggal dari Tuan Gunawan yang kaya raya, tapi kau hanya bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan Ivan. Kau kalah jauh dari laki-laki itu. Willy berbisik, seolah ingin menyiram bensin di atas kobaran api. Willy melirik Marcel, seolah meminta untuk segera menyahut. Itu benar, Wira. Kau terlalu kaku selama ini. Kau lamban seperti kura-kura. Kau bahkan mengaku tidak mencintai istrimu. Kalau dia diambil laki-laki lain, tahu rasa kau, ujar Marcel. Lihat betapa dia sangat intens mendekati Via. Aku rasa dia sudah lama menyukai Via. Dulu aku sering melihat mereka menjaga Lila bersama sebelum kau hadir dalam hidup mereka. Tak tahan, Wira melirik tajam dua sahabatnya, membuat Dr. Willy dan juga Dr. Marcel meraba tengkuknya. Kau bilang apa? Menjaga Lila bersama? Tanya Wira disambut anggukan mantap oleh dua dokter itu. Haha, apa kau cemburu? Tanya Willy. Aku tidak cemburu, aku hanya... Baguslah kalau kau tidak cemburu. Sekarang Evan sedang magang di sini. Dia akan sering bertemu dengan istri dan anakmu, ujar Dr. Willy. Apa jangan-jangan dia magang di sini agar bisa sering bertemu Via? Tuduh Willy dengan seringai misterius. Pecat dia sekarang juga, seru Wira menatap tajam Dr. Willy, membuat Marcel menepuk bahu Wira. Oh, tidak bisa. Willy tidak akan berani memecatnya karena dia adalah kakak dari kekasihnya. Marcel segera menyela. Rasanya api yang membakar tubuh Wira semakin berkobar hanya dengan mendengar hasutan dari dua dokter itu. Aku tidak mau tahu, pecat dia. Sayang, maaf membuatmu menunggu lama.
Ucap Wira tiba-tiba datang dan menghentikan obrolan antara Evan dan Via. Dua orang itu menoleh pada sumber suara. "Sudah selesai ya, Mas?" tanya Via, berdiri dari duduknya. "Belum, Sera masih di dalam. Aku lihat Lila sangat lelah hari ini. Jadi, ayo kita pulang saja." Wira kemudian menatap Evan dengan sorot mata yang tajam, lalu melirik Lila yang tertidur di pangkuan laki-laki itu. Lila bisa tidur begitu nyenyak di pangkuannya, bahkan aku dan Lila belum sedekat itu, ucap Wira dalam batin. Ia segera meraih tubuh Lila dan menggendongnya. "Maaf merepotkan," ujar Wira. "Tidak apa, aku sangat menyukai Lila," sahut Evan. Menyadari tatapan Wira yang tak bersahabat, Evan pun segera berdiri dari duduknya. Berbeda dengan Wira yang menegang, Evan malah sangat santai tanpa beban. "Mas, ini temanku sejak SMA. Evan, ini Mas Wira suamiku." Via mencoba mencairkan suasana dengan memperkenalkan Wira dan Evan. Dengan senyum ramahnya, Evan mengulurkan tangan pada Wira. Kedua lelaki itu kemudian saling menyapa dan berjabat tangan, namun dengan senyum seadanya. Evan pun menyadari tatapan Wira yang baginya sangat aneh. Tak ingin berlama-lama melihat kedekatan Evan dan Via, Wira akhirnya memilih mengajak sang istri untuk pulang. "Maaf, ini sudah malam, kami harus segera pulang," ucap Wira. "Baiklah, senang bertemu kalian." Meskipun gerah, Evan masih berusaha bersikap ramah pada Wira. Sambil menggendong Lila, Wira menggenggam tangan Via meninggalkan Evan yang masih membeku di tempatnya. Wira yang sedang terbakar cemburu itu seolah sengaja menunjukkan bahwa Via adalah miliknya seorang. "Cih, posesif sekali dia, cemburuan sekali," gerutu Evan menatap punggung Wira. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan sedang membelah keramaian kota malam itu. Sepanjang jalan terjadi aksi saling diam antara Wira dan Via. Wira hanya sesekali mencuri pandang pada makhluk cantik yang duduk di sisinya, sementara Lila tertidur di kursi belakang. "Mas," panggil Via. Wira hanya menjawab dengan deheman yang membuat Via semakin dilanda rasa penasaran. Sebab sejak hubungan mereka membaik, tak pernah sekalipun Wira mendiamkannya. "Mas, kenapa?" "Tidak apa-apa," jawabnya singkat dengan tatapan lurus ke depan sana. Kebisuan kembali terjadi di antara mereka selama beberapa menit hingga akhirnya rasa penasaran seakan menggelitik Wira. "Laki-laki tadi siapa?" tanyanya. "Oh, itu teman semasa SMA, Mas. Dia sedang magang di..." "Aku tahu, Willy sudah bilang tadi." Wira buru-buru menyela. "Hah? Maksudku, tadi Willy bilang padaku kalau dia sedang magang di rumah sakit itu. Kalian kelihatannya sangat dekat ya?" Pertanyaan bernada sindiran yang dilayangkan Wira membuat alis Via mengerut hingga kedua ujungnya saling bertemu. "Biasa saja, Mas. Dari dulu seperti itu." "Jadi, dari dulu dia sering menemanimu menjaga Lila begitu? Aku lihat dia cukup dekat dengan Lila." "Iya, Mas. Lila memang sangat menyukai Evan. Evan sangat mudah dekat dengan anak-anak. Dia ramah dan..." Belum selesai Via berbicara, Wira sudah kembali memotongnya. "Sudahlah, kenapa kita terus membicarakan orang lain?" seru Wira tak terima. "Apa? Kan Mas yang bertanya, jadi aku jawab," ucap Via bingung. "Aku kan memintamu menjawab, bukan memujinya." Via terdiam, ia tak dapat berkata-kata lagi dan hanya sesekali menatap bingung pada suaminya itu. Hingga beberapa menit kemudian mereka telah tiba di rumah. Wira menggendong Lila yang sudah tertidur menuju kamarnya sendiri yang berada di lantai atas. Ia membaringkan Lila di kasur, lalu menepuk punggung gadis kecil itu agar dapat tertidur nyenyak. "Mas, kenapa Lila tidak tidur di kamar sebelah saja?" tanya Via. "Tidak apa, sekali-sekali tidur sendiri, dia harus terbiasa," ujarnya, lalu menatap Via. "Tunggu aku di kamar, kita harus bicara." "Oh iya,"
Via segera berbalik dan kembali ke kamar yang berada satu dinding dengan kamar Lila. Dalam benaknya ada sekelumit pertanyaan. Ia menjatuhkan tubuhnya di bibir tempat tidur dengan tatapan kosong. Ada apa dengan Mas Wira? Kenapa dia jadi aneh begitu? Apa ada masalah?